Baiklah, besok kita bertemu di Plaza Huanxi, Jiangcheng. Di halte bus seberang. Ngomong-ngomong, setelah ngobrol lama, aku belum tahu umurmu. Generasi 90-an atau 2000-an? Jangan bercanda, tentu saja tahun 90-an. Yang lahir setelah itu adalah generasi 90-an, setelah tahun 2000. Yang lahir adalah generasi 2000-an. Asyik. Hehe. Setelah ngobrol lama online, akhirnya kita akan bertemu. Wah, dia seumuran denganku. Tapi dia tahu banyak hal. Aku penasaran seperti apa rupanya. Setelah 100 tahun bertapa, saatnya keluar, saudara. Keturunanmu, aku akan menjaganya. Bagaimana cara menggunakan navigasi ini? Dewa, sebelumnya Anda bilang sinyal ponsel Anda buruk. Saya khusus membelikan Anda satu, silakan diterima. Dewa. Kepala desa, apakah dewa itu? Apa yang kamu omongkan? 100 tahun telah berlalu, aku telah keluar, tidak ada lagi dewa di lembah ini. Kedepannya, kalian tidak perlu datang lagi. Dewa. Benar-benar ada dewa, kau pikir aku bohong? Dewa sudah tinggal di sini sejak zaman kakek buyutku. Kakek buyutku bilang, dewa adalah praktisi terakhir di dunia. Bilang apa? Hati seperti harimau, mencium mawar. Menyuruh orang membawa mawar sebagai tanda. Ini terlalu memalukan. Wah, orang ini sangat tampan. Sangat tampan, sangat tampan. Sangat tampan. Kamu adalah Xiaoro yang kurang tidur. Kamu adalah Yao Nai Wewohi. Kamu yakin kamu generasi 2000-an? 1900, itu generasi 2000-an. Pantas kamu disebut Yao Nai Wewohi, ternyata. Kamu benar-benar kakek. Jangan panggil kakek, itu membuatku merasa tua. Kita seumuran, panggil saja Jiang Yi. Kamu menipuku. Bagaimana aku menipumu? Kamu yang bilang. Yang lahir setelah tahun 2000 adalah generasi 2000-an. 1900 juga termasuk. Kenapa tidak? Aku. Perampokan? Perampokan. Pak, cepat hindari. Sudah bilang, jangan panggil saya Pak. Apa yang terjadi? Ayo tangkap dia, panggil polisi, cepat tangkap dia, tangkap dia. Panggil polisi, cepat, cepat panggil polisi. Panggil saja saya Jiang Yi. Apa yang kamu lakukan? Panggil polisi. Jadi, kamu bilang kamu ketipu saat ketemu teman online? Bukan pacaran online. Dia menipumu APA? Ini kantor polisi sekarang. Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Oh, anak muda, saya benar-benar tidak bohong, kamu tolong nilai. Dia yang mengajak saya keluar, bertanya apakah saya lahir tahun 2000-an. Dia juga, saya bilang semuanya benar. Dan, bisakah kamu membantu saya mencari seseorang? Cukup, ini bukan tempat untuk bersenang-senang. Keluarkan KTP. Pak polisi, tolong dengar saya. KTP. Masih 1900, lihat dia seperti apa. Seperti sudah hidup 100 tahun lebih. Pak polisi,
Anda harus benar-benar menanyainya. Baik, Pak. Ah. Miliknya mana? Jia, aku kasih tahu. Kamu tidak tahu betapa anehnya saya. Keluar KTP. KTP. Ah. KTP apa? Bukan, ini kantor keamanan. Bukan tempat untuk berpura-pura gila. Keluar KTP. Saya benar-benar tidak tahu apa itu KTP. Kamu tidak tahu apa itu KTP. Kamu bukan orang Longguo? Saya orang Longguo. Kalau begitu, kamu harus membuktikan kamu orang Longguo. Keluarkan KTP. Oh, saya mengerti. Kamu ingin saya mengeluarkan sesuatu. Untuk membuktikan saya orang Longguo, benar? Ah, dari mana datangnya kakek aneh ini? Baik. Kalau dikeluarkan di sini, apakah pengaruhnya terlalu besar? Apa pengaruh besarnya? Kalau kamu tidak bisa mengeluarkan KTP. Itu baru pengaruh besar. Mungkin kamu harus di sini. Tinggal beberapa waktu. Baiklah, sekarang aku akan memberikannya padamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan memberimu sesuatu untuk membuktikan bahwa aku orang Longguo. Hian Sanlian, Kun Liu Duan, Po Junyi, Bei Dou Xuan. Segera setelah naga kaisar muncul, gunung dan sungai akan tenang. Ini adalah naga kaisar, kaisar terakhir Longguo. Dia memberikannya padaku, hanya darah Longguo yang bisa membangunkannya. Aku segera datang, aku ingin melihat. Siapa yang berani menipu sahabatku di internet? Naga. Naga. Naga kaisar, siapa yang muncul? Beri perintah, cari tahu. Siapa yang memanggil naga kaisar? Ingat, jangan lalai. Ya. Aura naga, ini adalah naga kaisar. Ayo, ikut aku lihat. Apa ini? Naga kaisar, ini bisa membuktikan. Aku adalah orang Longguo asli, kan? Hei, siapa kamu? Siapa? Aku Jiangyi. Bukan, aku tanya, apa identitasmu? Identitas apa? Oh, dulu ada yang menyebutku pilar pelindung negara. Kemudian ada yang menyebutku langit-langit dunia. Sekarang aku hanya Jiangyi, tidak ada identitas. Hei ini. Hei kepala, kamu keluar dulu. Hei. Pergi. Anda Tuan Jiang? Kamu kenal aku? Benar-benar kamu. Ayahku pernah menyebutkanmu di depanku. Aku selalu mengira itu hanya legenda. Anda ini? Ah, orang tadi, dia minta kartu identitas apa? Minta aku membuktikan identitasku, aku tidak punya. Jadi aku mengeluarkan ini untuk membuktikan aku orang Longguo. Hahaha. Anda sudah 100 tahun tidak muncul, tentu tidak punya kartu identitas baru. Begini, aku segera atur orang untuk mengurusnya. Kemari. Kepala. Orang tua ini sebenarnya siapa? Jangan tanya yang tidak perlu, selesaikan pekerjaanmu. Heya, ini kartu identitas Longguo baru Anda. Dengan ini, Anda bisa membuktikan identitas Anda. Ini, Anda bisa menyimpannya. Baik. Ah, sekarang semuanya sangat canggih. Sebuah kartu kecil bisa membuktikan identitas saya. Xiaoro, aku bilang aku bukan orang jahat. Lihat ini. Apa yang kamu lakukan? Ini kantor keamanan. Dan teman baikku akan segera datang. Ah. Oh ya, Tuan Jiang. Apa tujuan Anda keluar kali ini? Ah, kali ini aku keluar, pertama untuk bertemu teman online. Dan ada satu hal lagi. Bertemu teman online, kakek ini benar-benar modern. Ini adalah saudara angkatku. Saat aku dalam kesulitan, dia menyelamatkan nyawaku dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sekarang aku sedang mencari keturunannya. Keturunannya adalah keturunanku juga. Oh. Tuan Jiang, Tunggu sebentar. Aku akan membantu Anda mengkarinya. Ah. Xiaoro, aku benar-benar tidak berbohong, sebenarnya. Jangan mendekat, teman baikku. Oh. Apa yang kamu lakukan? Berani mengganggu teman baikku?
Kamu tanya aku setuju atau tidak. Berhenti. Euro, ini dia orang yang kamu pacaran online. Yi Ao Nai Wahi. Kenapa malah seorang kakek? Jia. Sudah ketemu, Tuan Jiang. Keturunan saudara Anda. Namanya Hijia, dia sekarang ada di depan Anda. Aku. Maksudmu, kakek ini yang menipu teman baikku untuk pacaran online? Adalah kakek buyutku? Dua nona, pasti ada kesalahpahaman di antara kalian. Tuan Jiang tidak mungkin menipu orang untuk pacaran online. Tuan Jiang, kami sudah menemukan. Keturunan saudara Anda sekarang adalah Nona Hi ini. Hanya saja kondisinya sekarang tidak terlalu baik saat dia kuliah. Ayonya. Kakekmu namanya Higoudan? Bagaimana kamu tahu? Aduh. Xiao Jia, akhirnya aku menemukanmu. Tenang saja. Mulai sekarang kamu tidak sendirian lagi. Bukan, kamu siapa sih? Aku tidak tahu. Aku masih punya kakek buyut. Panggil saja aku kakek. Nona Hi, aku bisa membuktikan. Tuan Jiang, ini tidak benar. Apa yang kakek Jiang katakan itu benar. Nona Hi, aku tahu kau tidak begitu baik. Kau menjemput kakek Jiang hari ini. Akan ada subsidi. Tidak perlu. Apakah Anda selalu sendirian? Tidak ada orang yang dicintai. Aku tidak punya orang yang dicintai sekarang. Meskipun kondisi saya tidak terlalu baik, tapi sekarang kau telah menemukan aku. Aku masih mampu membelinya. Aku akan bertanggung jawab padamu. Ayo pulang. Hei, Pergi. Jia. Anda dan netizen saya. Kakek, namanya Guyuro. Dia adalah pacarku. Sekarang kita tinggal bersama. Kakek, aku sudah bicara dengan Euro. Anda tinggal bersama kami berdua. Belum selesai, padahal kamu sudah tua tapi. Aku masih harus menyetujui 3 bab. Seharusnya tidak sulit untuk dipahami. Ya, kau bilang. Yang pertama, Euro dan aku suka bersih. Anda harus mandi setiap hari. Tidak ada masalah. Kedua, kau pergi ke toilet. Harus mengangkat toilet itu. Anak laki-laki dan perempuan berbeda. Oh. Pasal 3. Pasal 121 meskipun Anda sudah tua. Tapi jangan bawa nenek pulang. hei, Jia sudah cukup. Ya, kalau begitu dulu ya. Baiklah. Baiklah, Paman Jiang. Hei, aku bukan paman. Hei, jangan katakan bahwa paman saya cukup tampan. Kau lihat dia sudah sangat tua. Aku bisa menjemputmu saat masih muda. Aku tidak tahu berapa banyak gadis kecil yang mati. Kenapa kau bilang dia masih lajang? Ini rasa. Pak sopir, berhenti. Kakek, ada apa? Ada masalah? Maksudku, di sekitar sini ada ayam. Pak, kamu ngomong apa sih? Aku bilang, di sekitar sini ada ayam. Aroma ini, persis seperti ayam panggang yang aku makan 70 tahun lalu. Sama persis. Ini tidak baik. Ada apa sih? Kamu kenapa sih? Kamu tidak tahu malu. Pak Jiang, meskipun selama ini kamu selalu sendiri, tapi ngomong begitu di depan kami agak tidak pantas. Ada apa sih? Ini kan hal yang wajar. Kamu tidak tahu malu, orang tua tidak tahu malu. Turun, tidak tahu malu. Kenapa tiba-tiba begini? Aku cuma mau makan ayam. Pak, kamu cari apa? Cari ayam. Cari ayam, ayo. Kamu tahu di mana ada ayam? Aku tahu, aku sangat familiar. Baik, ayo. Dia tidak akan kenapa-kenapa, kan? Dengan muka setebal itu, apa yang bisa terjadi? Bukan, dia kan sudah tua. Bagaimana kalau ada kesalahpahaman lagi? Pak sopir, tolong ikuti motor di depan itu. Oak,
Sebelumnya, kalau dia benar-benar melakukan hal itu, aku tidak akan peduli. Euro, ada urusan mendadak di kantor. Begini, tolong jaga kakek buyutku, bisa? Oke, tenang, aku pasti tidak akan membiarkan kakek buyutmu melakukan kesalahan. Selamat datang. Ah, selamat datang. Ini, sekarang tempat makan ayam panggang. Sudah seindah ini? Tuan, selamat datang. Saya mau makan ayam. Kak, masih kuat ya? Tenang di sini. Samuel makan ayam. Oh, Saya aturkan untuk Anda. Ayo, lantai 6, satu tamu VIP, silakan. Sudah tua begini, ternyata. Benar-benar datang ke tempat seperti ini. Tidak tahu malu, aku muntah. Silakan duduk, Tuan Tua. Tuan Tua, apa ada permintaan khusus untuk selera Anda? selera. Bawakan saja ayam terbaik yang kalian punya. Tuan, yang terbaik ini mungkin tidak terlalu nyaman. Bagaimana kalau Anda lihat dulu? Asalkan hari ini saya puas, benda ini akan menjadi milik Anda. Ah, Wah, Tuan hebat, tunggu saja kabar baiknya. Selamat datang. Apakah tadi ada seorang tuan tua yang masuk ke sini? Kalian benar-benar menerima bisnis dari siapa saja. Dia sudah tua, tidak takut dia mati kelelahan di sini. Segera usir dia keluar. Kami ini. Ada APA? Ribet APA? Usir keluar, nona kecil. Kami ini buka usaha, mana ada yang diusir keluar. Lagi pula, di sini tidak ada tuan tua apapun. Tidak mungkin, saya melihatnya masuk sendiri. Kamu usir atau tidak? Oh ya, saya polisi. Jangan, kami benar-benar tidak ada tuan tua. Kalau tidak percaya, saya akan antar Anda masuk, cari sendiri. Cari ya, cari. Dengar baik-baik, tuan tua yang datang hari ini adalah orang yang sangat hebat. Hari ini, siapa yang bisa melayaninya dengan puas, saya beri 10.000. Tonal. Hijia, hari ini ada klien besar. Manajer bilang, kalau melayani dengan baik, 10.000 tunai. Orang tuamu hutang banyak ke bos, tidak coba? Saya hanya pelayan, hal seperti ini tidak akan saya lakukan. Masuk ke tempat ini, bilang kamu bersih. Siapa yang percaya di luar? Sombong tidak bisa mengisi perut. Legit pula. Saya anggap saja digigit anjing. Setelah cukup uang, saya akan keluar dan menikah dengan orang baik. Ayo. Tuan, hehe, mereka akan segera datang. ah, saya hanya mau lihat ayam, kenapa ribet sekali? Tuan, takut Anda tidak kuat. Tidak kuat. Ah. Lihat, ini cukup? Cukup, terlalu cukup. Tapi, kami tidak punya ayam di sini. Tidak ada? Tidak ada? Buang-buang waktu saya, benar-benar. Tuan, di sini kami menyebutnya putri. Putri? Tidak menyangka di zaman ini masih ada putri. Meskipun praktisi spiritual tidak memiliki larangan, tetap harus menghormati kekuasaan kerajaan. Sedikit muka, ya. Karena putri ada di sini. Mari kita bertemu saja. Baik, Paman, tunggu kabar baik ya, haha. Prajurit jin dari kerajaan naga menghadap Paduka Putri. Halo, Paman. Selamat datang di klub di Hao. Kenapa kamu meraba saya? Ini bukan. Paman, jangan malu-malu. Manajer sudah memberitahu saya. Hari ini pasti akan melayani Paman dengan nyaman. Kamu punya otot perut juga, tubuhmu bagus sekali. Bukan, kalian mau mengganggu saya yang sudah tua ini. Benar kan? Semuanya bangun. Keluar. Buat-buat apa? Buat-buat apa sih? Paman,
Tidak puas dengan semua ini? Aduh, apa yang kamu lakukan? Ini yang saya mau. Orang tua ini cukup pilih-pilih. Baik, Paman, saya mengerti. Saya akan segera mengaturnya. Paman istirahat dulu ya. Baik. Dia benar-benar kaya? Ya, itu mutiara malam. Bernilai puluhan juta. Bos, kami banyak orang. Dia tidak puas. Di usianya, bukankah dia suka? Sapi tua makan rumput muda? Apa maksudnya? Harus pakai yang masih perawan. Oh, pergi. Panggil Hijia ke sini. Bos, orangnya sudah datang. Bos, Anda mencari saya? Jadi pelayan. Kapan orang tuamu bisa melunasi 5 juta itu? Masih ada 1 bulan, saya akan mencari cara. Saya punya klien. Jangan harap, saya tidak akan menjual tubuh saya. 1 bulan kamu tidak bisa melunasi 5 juta. Bagaimana dengan tubuhmu ini? Bukan kamu yang menentukan. 5 juta, hitung sendiri, berapa banyak tamu yang harus kamu layani. Jangan bilang saya tidak pernah memberi kamu kesempatan. Saya punya klien. Kalau kamu bisa melayaninya dengan baik, utang orang tuamu akan dihapus. Tidak, Pertimbangkan, 1 tamu, 5 juta. Anggap saja seperti digigit anjing. kamu tidak akan menyesal, kan? Saya orangnya jujur. Baik. Wajah masamu ini untuk siapa? Jangan lupa, kalau tamu tidak puas, 5 juta itu. Kamu tetap harus bayar. Dengar tidak? Mengerti. Tamu itu cukup tua, jangan bicara sembarangan. Mei Sukla. Ayam terbaik kami sudah datang. Hijia, hanya sekali ini, hanya untuk melunasi 5 juta ini. Halo Tuan, senang bisa melayani Anda. Cucu perempuan. Ternyata klien besar yang mereka bicarakan adalah kamu. Xiao Jia, kenapa kamu masuk dan berpakaian seperti ini? Bukankah kamu suka yang seperti ini? Apakah siapa saya penting? Ah, itu salah paham mereka. Ini bagaimana bisa? Kenapa kamu bekerja di sini? Apa yang bisa saya lakukan? Orang tua saya berjudi, menumpuk utang judi. Mereka baik-baik saja, pergi begitu saja. Semua utang itu menimpa saya. Kamu pikir saya mau? Berapa banyak kamu berutang pada mereka? 5 juta. Saya yang akan melunasinya. Kamu kaya, masih perlu saya merawatmu? Bukan. Bagaimana? Merasa lebih seru kalau saya memanggilmu kakek? Tidak. Apa yang mereka bicarakan? Pause. Mereka bicara tentang memanggil kakek, sesuatu yang seru. Memang orang besar suka bermain. Kamu orang kaya, kamu bisa berbuat semaumu. Ayo. Tidak. Xiao Jia. Berhenti. Bos, dia bilang suruh Hijia berhenti. Ini. Bagaimana kalau tamu masih tidak puas? Pause. Barusan saya menangkap seorang cewek. Lihat saja, pasti yang bagus kalau tidak. Apalagi yang ditunggu, tapi... Kamu kasih dia sesuatu, carry penyetap marah, bawa dia masak. Kalau ada masalah, saya yang tanggung, cepat pergi. Baik. Semua salah paham. Sudah, jangan menangis. Saya di sini, tidak apa-apa. Tuan, kalau tidak puas, ini ada satu lagi. Euro. Kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi? Saya sangat panas. Kamu bahkan tidak melepaskan Euro. Ah, bukan. Saya hanya ingin makan ayam panggang. Sekarang bagaimana? Cepat pikirkan cara.
Dia terkena racun cinta, cepat kamu bantu dia. Pergi. Euro. Bagaimana Euro? Kamu baik-baik saja? Aku kepanasan, aku kepanasan. Jangan bergerak sembarangan. Ah, Oh, sudah selesai? Aku hampir tidak tahan. Tunggu, sebentar lagi selesai. Euro, kamu bagaimana? Jia. Paman Jiang. Kenapa kamu di sini? Aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, Bos, tidak menyangka orang tua ini begitu hebat. Sepertinya dia akan puas sekarang, hehe. Kenapa kamu keluar? Dia menyuruh kalian berdua masuk. Apa maksudmu? Paman, bagaimana? Sudah puas bermain? Sudah puluhan tahun berlalu, kalian yang suka menindas orang. Memaksa orang baik menjadi pelacur. Masih belum bisa diberantas. Mereka, aku bawa pergi. Sedangkan kalian, aku akan laporkan ke polisi. Orangnya sudah kamu mainkan, sekarang mau bawa pergi. Tidak sesuai aturan. Lagipula. Dia masih berhutang padaku. Ini, cukup tidak? Di wilayahku, tidak patuh aturan, mau datang senaknya. Mau pergi senaknya. Sekarang tidak bisa senaknya, hari ini barang-barang di tubuhmu. Aku mau, mereka juga harus tinggalkan. Kakek, Panggil kakek ada gunanya? Sebentar lagi. Kalian harus memanggil ayah. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Aduh, kenapa kamu masih pikir kami ini? Tidak bisa mengatasi kamu dan dua cewek ini? Orang tua, kamu sudah berumur segini. Masih mau belajar dari anak muda menyelamatkan cewek cantik. Kamu punya kemampuan sebesar itu? Dengan kalian berapa orang, aku masih punya sedikit kemampuan. Sudah tua begini, hidup sampai mulut ini. Kalau kalian tidak mau mendengarkan alasan, maka aku tidak akan sungkan. Mereka, aku akan membawaku untuk melihat siapa yang berani menghentikanku. Berpura-pura menjadi hantu. Atas. Oh, kakek Jiang ini. Jia, ini masih kakekmu. aku tidak tahu. Aku pikir dia tiba-tiba menjadi menakutkan. Ingin memindahkan cucuku. Ini kencing. Anak muda, kamu tidak berguna. Kau berpura-pura menjadi hantu. Jia, kakekmu sepertinya tidak mudah. Seperti itu. Anda.
Ayo kita pulang. Kakek, apa yang kau lakukan dengan kami berdua? Ini adalah rumah uang sebelumnya. Datang ke bank uang tentu saja untuk menarik uang. Kakek, ini adalah yang tertua dari seluruh bangunan. Bank paling formal, jangan membuat kami bercanda. Kakek, apakah Anda tidak memiliki kartu bank? Itu tidak akan menjadi kartu usia tua. Jangan khawatir. Saya masih ingat kata sandi 8. Hei, Tuan. Setoran dan penarikan kecil tidak perlu datang ke konter dan pergi ke mesin di sebelah. Anda bisa melakukannya. Hei. Kami tidak kecil. Setoran dan penarikan lebih dari 50.000 perlu membuat janji terlebih dahulu. Atau kau lihat dulu. Hah? Paman ini, kau ambil yang seperti ini. Apa yang harus ditarik dari kertas untuk menarik uang? Hahaha. Ini lucu ya hahaha. Kakek, mari kita pergi. Orang lain harus memanggil polisi. Paman, kau begitu lucu. Tapi bahkan jika itu mengganggu ketertiban, ambil uangnya dan ambil saja mesin di sebelahnya. Saya punya banyak deposit, mesin itu takut tidak bisa mendapatkannya. Kakek, jangan main-main. Paman, aku sibuk. Ambil puluhan ribu. Aku mengambil 5 miliar. 5 miliar. Ahahaha, Tuhan, ambil 5 miliar. Keamanan. Kakak uang kenapa? Xiao Li, kakek ini datang buat ganggu aku. Pakaiannya compang-camping, bilang mau ambil 500 juta. Cih, cepat usir dia, benar-benar lucu. Hei kamu, mau apa kamu? Walaupun kakekku gak punya 500 juta, dia kan orang tua. Kamu perlakukan dia seperti ini, keterlaluan banget kan? Keterlaluan, gak punya uang masih sok, siapa yang keterlaluan? Kakek kalau tahu diri, minggir sana. Lepasin. Kamu gak lihat dia sudah sepuh? Bicara ya bicara, ngapain main tangan? Ribut apa sih? Aduh, Ada APA? direktur datang ya? Kakek ini, dia datang ke bank kita cari masalah. Dia bilang mau ambil 500 juta, pakaiannya compang-camping. Gak bener kan? Gak apa-apa berdiri saja, usir dia. Tunggu, keluar. Ban ini, gak sepintar tahun 1920 ya. Dulu waktu Ban Longguo didirikan, direktur pertamanya. Sujud minta aku nabung di sini, tapi sekarang. Beresiko berbalik gak kenal orangnya? Panggil pimpinan kalian. Bilang, Jiang Yi mau ambil uang. CIH. Hah? Bawa barang jelek apa ini? Mau nipu kita? Ini. Kenapa? Ada apa ini? Itu yang keluar gunung? Cepat siapkan mobil, cabang Jiangcheng cepat. Ini, ada apa ini? Ini, direktur. Pasti si kakek ini, pasti dia yang buat rusuh. Alarm izin rahasia, mana mungkin? Longgu Okuma. Beberapa orang di puncak piramida yang punya, cabang kita mana mungkin? Emang kamu si tua bangka, bawa cap jelek? Masa masih sok-sokan? Bikin sistem kita rusak, gak apa-apa berdiri saja, usir dia. Keluar, Lepasin. keluar, Dia sudah sepuh sekali. keluar. Lepasin Tuan Jiang. Tuan Jiang, aduh, direktur utama kok datang? Direktur utama dia. Kakekku hanya bercanda. Bagaimana bisa direktur utama Bank Longguo datang ke sini? Bercanda? Di usiaku ini masih perlu bercanda?
Selamat datang Jiang Lao. Saya terlambat datang. Sekarang saya bisa ambil uangnya kan? Oh, dia cukup tampan. Iya, Ada apa? ahaha, tidak apa-apa. Kakek, saya ingin bertanya, sebenarnya siapa Anda? Bodohnya anak ini. Kamu hanya perlu ingat, kakek tidak akan menyakiti kalian. Baik. Kakek Yuro, saya menyarankan sebelum Anda bertindak. Kalian istirahat dulu, saya akan keluar sebentar. Hom, baru kembali kau mau keluar lagi? Oh, para penjahat di KTV sudah ditangkap. Kantor keamanan menelepon saya untuk datang. Oh, cepat pergi cepat kembali. Tunggu. Ambil giok ini. Ini akan melindungimu. Saya pergi dulu. Xiaoro. Ya, kakek. Saya tidak tahu. Sekarang ayam itu punya arti lain. Sebenarnya saya hanya ingin makan ayam panggang. Kamu tidak salah paham kan? Tidak ada salah paham. Mana mungkin ada salah paham? Kakek, Tidak ada ya. Kalau begitu saya ganti baju dulu. baiklah. Kenapa saya begitu memperhatikan kakek ini ya? Guyuro, sadarlah, itu semua hanya halusinasi. Dia hanya kakekmu, teman online saja. Adalah seniormu. Sadarlah, sadarlah. Xiao Ai Tong Sue. Tuan, saya di sini. Kekuatan spiritual di dunia ini sangat tipis, memaksa menggunakan kemampuan. Sangat melelahkan. Ayam tidak jadi dimakan. Dan memaksa menggunakan kemampuan, jika tidak segera memulihkan diri. Mungkin tidak bisa bertahan lagi. Teknik mengumpulkan ki membutuhkan ketenangan, ruangan ini. Seharusnya tidak ada yang mengganggu kan? Jalan besar langit dan bumi, ki asli segala makhluk, ki terkumpul maka hidup, hidup yang tak terputus. Xiao Ai Tong Sue. Tuan, aku di sini. Dari mana suara itu? Aduh, sial. Kamu siapa kamu? Siapa kamu? Kamu menyembunyikan kakek Jiang kemana? Menyembunyikan kemana? Sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku kakek. Kamu membuatku terlihat tua, panggil saja aku Jiangi. Kamu kakek Jiang. Jiangi. Kamu kakek Jiang. Jiangi. Asli, tidak ada yang palsu. Jadi, yang kulihat sebelumnya bukan halusinasi. Sebenarnya kamu tidak tua. Bisa dibilang iya, bisa juga tidak. Sudahlah, aku akan memberitahumu. Sebenarnya aku adalah seorang kultivator. Kamu tidak terkejut? Oh. Sebenarnya, setelah begitu banyak kejadian hari ini, aku sudah menebaknya. Kakek, Anda bukan orang biasa. Sejak aku mempelajari teknik kultivasi, penampilanku tidak lagi menua. Aku melakukannya untuk menyesuaikan diri dengan siklus alam. Aku sengaja menggunakan sebagian kekuatanku untuk membuat penampilanku menua. Agar terlihat seperti orang biasa. Lalu, sekarang Anda... Di kota ini, energi spiritual sangat tipis.
Hari ini aku menggunakan sebagian energi spiritualku. Awalnya aku berniat untuk memulihkan diri dengan meditasi. Tadi ada sesuatu yang tiba-tiba berbunyi. Hampir membuatku kehilangan kendali. Sepertinya namanya Xiao Ai Tong Sui. Tuan, aku di sini. Sebenarnya, Jiang Yi cukup tampan. Ah, apa yang kamu lakukan? Ganti baju. Aku tadi muntah darah, kamu yang bilang sebelumnya. Harus menjaga kebersihan. Kakek, apakah Anda melihat Yuro? Jia, dengarkan penjelasanku. Kamu, Kalian. Kakek, kenapa kamu berdarah? Kenapa kamu terluka? Apa kamu tidak enak badan? Apakah ini luka dari siang tadi? Aku akan memeriksanya. Lihat ada masalah atau tidak. Aku hanya muntah darah untuk melembabkan tenggorokan. Melembabkan tenggorokan dengan muntah darah? Jangan bergerak, aku akan membersihkannya untukmu. Apakah ini terlalu intim? Apa yang kamu bicarakan? Oh tidak, aku hanya bilang kalian. Hubungan kakek dan cucu sangat baik. Kenapa aku merasa kamu aneh hari ini? Kakek, sudah lebih baik? Hei, Jia kecil. Oh. Sebenarnya, aku baik-baik saja. Usiamu sudah tua sampai muntah darah, mana mungkin tidak apa-apa. Mereka cuma cucu dan kakek. Aku mau cuci buah dulu. Kalau gitu aku mau pisang. Aku kenapa sih? Lihat Jia merawat Jiang Yi. Kok bisa ngomong seperti itu? Loh, ibu kok datang? Ibu tidak boleh datang? Kok ada sepatu laki-laki di sini? Aku. Ibu. Ngomong-ngomong Yuro kok sampai tidak pulang ke rumah. Ternyata dijebak dua orang melarat. Lihat pakaian gadis ini, seperti barang loakan. Si tua ini juga, rambutnya panjang, bentuknya aneh. Jangan-jangan pena perjalanan? Bu, dia sahabatku Jia. Ini kakeknya, jangan bicara keterlaluan. Seumur hidupku, baru pertama kali ada orang yang menyebutku penipu jalanan. Sahabat? Yuro, kamu kan masih keluarga Gu. Gak kenal dengan nona keluarga lain. Kok cari teman seperti ini? Sudah, orang sepertimu tidak pantas bicara denganku. Yuro, ibu sudah aturkan. Kencan dengan anak keluarga Zhang, dia anak orang terkaya di Jiangcheng. Sekarang ikut ibu pulang. Aku tidak mau. Seluruh Jiangcheng siapa yang tidak tahu? Zhang Qiang keluarga Zhang itu. Playboy tulen, orang seperti itu tidak kusukai. Sekarang bukan kamu yang tentukan, segalanya yang kamu punya. Diberi keluarga Gu, sekarang bukan pilihanmu. Aku tidak mau pergi. Berani membantah? Ibu begitu suka dia, kenapa tidak nikah sendiri saja? Adik, jangan terlalu marah, nanti keriput. Kamu si tua berani menyentuhku? Aduh, bisa tidak bicara hati-hati? Xiao Jia, jangan serius dengan orang menopause, ada orang. Kemampuannya tidak seberapa, gayanya lebih besar dari ratu. Wah, bicara seolah kamu benar-benar pernah lihat ratu. Loh, yang ini memang pernah kulihat. Dasar tua tak tahu malu, sudah tua bangka. Makan minum gratisan, mukamu lebih tebal dari tembok kota. Ini, aduh adik, bisakah kamu kecilkan suara? Suaramu keras sekali. Lebih kecil dari Zhang di lantai bawah, klakson mobil sportnya lebih keras. Siapa kamu ini? Terus-terusan memanggil adik perempuan, bawa cucumu yang miskin itu, pergi dari sini. Cucu miskinmu, pergi dari sini. Tunggu. Rumah ini disewa oleh cucuku dan anakmu bersama. Mereka belum berkata apa-apa, mana berani kamu? Ah, panggil orang, pukul mulutnya sampai hancur. Jangan sentuh kakekku. Pergi. Berani sentuh cucuku. Lihat orang-orangmu. Tinjunya lemah seperti kapas.
Aku sudah makan garam lebih banyak daripada uang yang kamu habiskan. Kalau berani sentuh cucuku lagi. Lain kali yang hancur bukan meja lagi, Sudah tua. tapi masih kuat. Tubuh ini, aura ini. Ada apa dengan adik ini? Di sini tidak menyambutmu. Kakak Jiang, tadi aku terlalu emosi. Aku minta maaf. Apa yang kamu lakukan? Wah, Kakak Jiang. Lebih kuat dari bodyguardku. Ini tulangku yang keras, bukan otot. Wah, haha, Kakak Jiang, perawatanmu sangat bagus. Bagaimana kalau kita tambah WeChat? Malam ini aku traktir makan. Kakek, cepat, biarkan dia traktirmu ayam bakar. Oh, benar. Aku ingat, hari ini tidak baik untuk keluar. Wah, Kakak Jiang, kamu juga paham ilmu metafisika ya? Kalau begitu, tolong ramalkan jodohku. Adik, ini nanti saja. Baiklah, aku sudah tua, aku pulang dulu untuk istirahat, ya. Pulang. Wah, Kakak Jiang. Kamu istirahat, orang lain juga bisa menemani. Mama. Kalau tidak ada apa-apa, kamu pergi dulu saja. Bagaimanapun juga, besok kamu harus pergi kencan buta. Kalau tidak, kamu tahu kemampuan keluarga Gu. Wajah Mama berubah lebih cepat dari membalik halaman buku. Yuro, jangan terlalu khawatir, selama kamu tidak mau. Sekarang ini masyarakat hukum. Tidak ada yang bisa memaksamu. Tenang saja. Ada kakekmu. Kakekku, apa yang bisa dia bantu? Apakah sudah pergi? Apakah ibuku begitu menakutkan? Aduh. Lebih menakutkan daripada melintasi surga. Jelas sudah sangat tua dan terlihat seperti anak kecil. Roh kecil. Besok, jika kau tidak ingin pergi, kau bilang pada kakek dan kakek. Kenapa tidak pergi? Ah, kau tidak ingin. Jadi saya ingin mengundang kakek Jiang. Ingin meminta Jiangi untuk membantu saya. Sibuk apa yang kau katakan? Aku ingin kau. Saat pacarku, aku ingin kau menjadi pacar saya. Ah, jadi pacarmu Ops, roh kecil. Aku terlalu tua untuk menjadi pacar ibumu. Guyuro, kau gila. Bagaimana mungkin keluarga Anda percaya? Kakekku akan menjadi pacarmu. Ya, Ro, jika kau tidak ingin pergi, aku akan membantumu. Kakek Jiang, aku merindukanmu. Dan tidak ingin dia tahu. Kenapa kau terluka? Roh kecil, ini ancaman telanjang. Kakek, kenapa kau terluka dan muntah darah? Jadi, Jiangi, kau akan menemaniku. Karena mereka memaksa saya untuk mengejutkan mereka. Jia, aku bilang padamu. Tidak bisa pergi ke orang tua? Sekarang gadis ini lebih menakutkan daripada iblis. Hek itu Zhangkurang. Yuro akan segera datang. Dia tidak bisa datang. Seorang wanita cantik yang tak terduga memiliki kejutan hari ini. Yuro, ya, ada kemacetan di jalan. Kenapa kau begitu lambat? Maaf, Sang terlambat. Ayo, duduk, mari kita bicara sambil makan. Tidak ada yang datang. Apa artinya? Yuro, apa yang kau lakukan? Saya pa lagi. Ini pacarku. Jiangi, APA? biar saya perkenalkan, ini pacar saya. Jiangi, APA? Kamu bilang kakek ini pacarmu? Dia bisa jadi buyutku. Hah, generasi 2000-an? Cocok sama dia. Generasi 2000-an? Berani-beraninya kamu bilang diri generasi 2000-an. Tahun 1900, masa nggak bisa dibilang generasi 2000-an? Sang Xiao, tubuhmu lemah banget ya. Lihat kondisi tubuhmu, mending jangan buang waktu cari jodoh. Cepat cari satu, buruan punya anak. Biarpun bisa menikah beberapa tahun lagi. Kamu, jangan ngomong sembarangan. Dasar anak kurang ajar.
kamu sengaja bikin jengkel, ya? Bu, kan ibu yang maksa aku cari jodoh. Sekarang pacar sudah kubawa pulang. Kakek. Sayang. Iya, sapa dong. Oh, halo tante. Ketemu lagi. Oh. Tant? Kamu panggil aku tante? Gak apa-apa, kita panggil masing-masing aja. Anakmu bisa suka sama kakek ini? Jangan-jangan identitasnya nggak biasa? Dik, jangan terlalu emosi, nanti keriput. Kalau sudah pacarnya Euro, coba perkenalkan dong. Perkenalan apa? Cuma kakek-kakek lusuh. Masa sih? Bapak masih perkasa di usia senja, pastinya identitas Bapak. Pasti luar biasa. Menurutku, identitas apa yang bisa dia punya? Cuma kakek lusuh yang cuma punya tenaga fisik. Betul, cuma dulu. Pernah makan beberapa kali dengan panglima penjaga kerajaan naga, Wu Chaoyang. Makan beberapa kali. Penjaga kerajaan naga? Seluruh kerajaan naga? Pasukan terkuat yang berhak menghukum tanpa izin lebih dulu? Ini, Oh iya, dulu juga pernah. Ngobrol beberapa kali dengan ketua aliansi dagang naga terbang, Li Yu. aliansi dagang naga terbang? Yang menguasai Urat Nadi Economy, seluruh kerajaan naga? Kamu ini siapa sebenarnya? Gimana? Sang Xiao takut? Aku cuma menghormati orang tua, nggak mungkin. Di kerajaan naga ada orang seperti ini? Masa aku nggak tahu? Kakek Jiang, Anda. Apa yang Anda bilang tadi semuanya benar? Semuanya benar? Menurutmu apa aku perlu bohong? Kamu bohong. Hampir saja aku tertipu. Wu Chaoyang Liwe. Mereka sudah meninggal 60 tahun lalu. Wajar saja mereka wafat karena usia tua, mana mungkin. Kenal dengan kakek tua sepertimu? Tahu saja kau kakek nakal. Mana mungkin punya identitas khusus? Aduh. Tuan Zhang Datang. Bagaimana? Sudah ada yang jadi suka? Kalau tidak suka jangan buang waktu. Ayah, aku suka. Hanya saja. Dia. Kau sudah bermasalah dengan ayahku. Nyontek namanya. Euro. Dari panti jompo mana kau ambil kakek ini? Sekarang dapat masalah kan? Tuan Zhang bercanda ya? Tuan Zhang ini lahir tahun 2000. Cuma keriputnya lebih banyak dari ibuku. WK. Sudah satpam, usir kakek ini. Ayah. Tunggu, aku akan bantu ayah. Bersihkan si kakek mengganggu ini. Anda. Apakah itu Anda? Kau kenal aku? Ayahku mana mungkin kenalmu. Kakek pembohong. Cepat minggat. Diam. Cucu deraka. Zhang Zizhou memberi hormat kepada guru leluhur. Ayah na pain? Kan ayah orang terkaya. Kakek ini. Diam. Sujud. Orang ini 100 tahun lalu adalah guru leluhur keluarga Zhang. Zhang Zhenren. Pasal pertama ajaran leluhur. Menganggap Zhang Zhenren seperti menganggap surga. Baru saja masih gagah perkasa, sekarang malah jadi berantakan begini. Jiang Yi. Xiaoro. Hah? Ini lapar? HM. MMM. Ngapain sih? Kamu cemberut, mata menyipit gitu. Kukira lapar. Dulu puluhan tahun lalu, waktu aku pelihara babi kecil di gunung. Setiap lapar dia selalu begini ham. Nah saat itu aku langsung kasih makan. Aku. Babi. Si keras kepala, si kayu mati, siapa yang kau sebut babi? Hahaha. Jiang Yi. Sebenarnya aku suka. Jiang Yi, kau sih tak punya hati. Si penipu yang tiga meninggalkan aku. Kill your sekaran. Lagi-lagi ini. Jiang Yi, kalian kenal? Kenal? Lebih dari kenal. Wahai tante, wahai. Dulu waktu nenek masih muda,
banyak yang mengejar aku. Tapi si penipu ini, setelah semalam bersamaku, langsung meninggalkan aku, kakek, kalian. Bukan seperti yang kalian pikir, dengarkan penjelasanku, oke? Penjelasan apa lagi? Dia sudah datang ke sini. Euro, ayo pergi, biarkan dia. Biarkan dia tanggung sendiri hutang cintanya. Bukan, jangan. Euro, Meskipun dia pernah punya hubungan denganmu, itu sudah puluhan tahun yang lalu. Kenapa harus terus diungkit? Nona kecil, apa maksudmu? Nenek sudah membuang begitu banyak waktu untuk menunggunya. Sekarang, apakah bisa selesai hanya dengan beberapa kata darimu? Jika kau merasa tidak adil, aku bisa menggantikan Jiang Yi untuk membalasmu. Apapun yang kau inginkan, asal aku punya. Kau siapa? Berani-beraninya menawar denganku. Dibandingkan denganmu, pengalamanku memang tidak seberapa. Tapi Jiang Yi adalah milikku. Jiang Yi, kau tidak tahu malu. Si tua makan rumput muda, gadis Castle Begani. Kau tega melakukannya, bagaimana bisa begini? Euro, kenapa bisa suka sama kakek? Padahal aku yang paling dekat dengan kakek, kenapa? Justru Euro? Euro. Nona kecil, kau sudah yakin? Orang tua di depanmu ini, dulu waktu muda sangat genit, punya banyak hutang cinta. Meskipun begitu, kau tetap mau bersamanya. Asalkan itu Jiang Yi. Aku tidak peduli. Nenek tua ini, setiap kali aku turun gunung, kau selalu menyebarkan rumor tentangku. Kapan aku pernah berhutang cinta padamu? Kapan aku pernah? Semalaman bersamamu? Itu semua karena kau yang terus mengejar aku. Mengejar-ngejar aku, oke? Jiang Yi maksudmu? Aku latihan ilmu kesucian, meski sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tapi sampai sekarang belum pernah kehilangan keperjakaan. Siapa yang tanya itu? Nenek tua, dulu aku menganggapmu sebagai seorang wanita. Jadi aku tutup mata atas semua perbuatanmu. Tapi mulai sekarang, jika kau masih bicara sembarangan, jangan salahkan aku jika tidak lagi mempertimbangkan hubungan kita. Gadis kecil, dia hanya bermain sandiwara bersamamu. Kau benar-benar perkaya? Kau pikir seorang pria yang sudah berusia lebih dari 100 tahun bisa tertarik padamu? Bermain sandiwara? Baiklah, kalau begitu kau juga jangan main lagi. Kau adalah orang terkaya di kota Jiang, pemimpin keluarga Lin Rusue. Nenek tua, kau benar-benar berani melawanku. Benar, dia adalah anggota keluarga Lin dari kota Jiang, nenek tua. Sekarang, kau juga sudah berusia 110 tahun, kan? Omong kosong, aku selalu 18 tahun. Bahkan tidak tahu bahwa usia wanita tidak boleh ditanya. Tidak heran kau sudah berusia 120 tahun. Masih sendiri. Gadis kecil, dia memang belum pernah menyentuh wanita. Selama ini, jika dia mau menyentuhku, kita sudah punya 2 anak yang bisa jadi kakekmu. Mengambil tempat tapi tidak melakukan apa-apa, membuatku menunggu begitu lama. Nenek tua, aku sudah bilang, kita tidak cocok. Dengan kekuatan dan statusmu sekarang. Pria seperti apa yang tidak bisa kau temukan? Mengapa menghabiskan waktu begitu lama padaku? Lihatlah aku, sekarang sudah tua. Keriput di sudut mata ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Nenek tua, kau pura-pura APA? Aku menjaga penampilanku dengan latihan. Kau latihan. Ilmu meremajakan, 3 tingkat kebalikan. Bermain sandiwara, sebenarnya bisa terlihat mudah. Tapi memilih terlihat seperti ini. Apakah kakek bisa mengontrol penampilannya sesuka hati? Bagaimana mungkin? Latihan dimulai dari hati, bahkan anak yang baru latihan beberapa hari. Sudah tahu prinsip ini. Mengapa kau masih tidak bisa mengerti? Penampilan manusia hanyalah kulit. Yang paling penting selalu hati. Jangan pura-pura, dengan penampilanmu ini, selain aku yang menyukaimu. Saya apa lagi? Selama itu Jiang Yi. Tua atau muda, aku tetap menyukainya. Kakek, bukan Jiang Yi. Jika aku bisa memberitahumu, aku juga tidak peduli usiamu. Apakah kau akan, gadis kecil, berani menunjukkan kehebatannya di hadapanku? Cari mati. Lin Rusue, kau gila. Ini benar-benar nyata, kakek ternyata benar-benar bisa menjadi muda. Dan bahkan sangat tampan. Lin Rusue. Sejak kita bertemu, aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Tidak pernah memiliki pikiran lain terhadapmu. Sekarang kamu malah seenaknya melukai orang. Pergi saja. Kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Jiang Yi, aku menyukaimu selama 90 tahun. Aku tidak akan menikah seumur hidupku untukmu, bagaimanapun juga. Aku pasti akan mendapatkanmu. Xiaoro, kamu baik-baik saja? Kakek, bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Singkatnya, inilah diriku yang sebenarnya.
Apakah jika dulu aku mengetahui bersamaan dengan Yuro? Apakah Apa? tidak ada? Jia. Maaf. Tentang hal ini, aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Tidak apa-apa. Apakah aku harus memanggilmu nenek nanti? Jia ngomong apa sih? Ah, tidak perlu, nanti kita masing-masing panggil sesuai hubungan. Aku tetap kakekmu. Yuro tetap sahabatmu. Baiklah, aku harus pergi bekerja. Mengapa aku harus jadi cucumu? Zhang Zhenren. Kenapa kalian datang? Langsung saja bilang. Zhenren, hari ini kami berdua datang untuk meminta Zhenren ke keluarga Gu dan Zhang untuk memberikan bimbingan. Bimbingan? Kalian mau aku bekerja? Kami tahu Jinren sibuk dengan urusan lain. Tapi jika Jinren bersedia membantu, pasti kelompok Zhang dan Gu bisa mencapai kejayaan lagi. Iya, aku juga ingin Yuro bisa lebih sering berinteraksi dengan Zhenren, lebih sering berinteraksi. Juga untuk mempersiapkan pernikahan nanti. Zhenren, apakah Zhenren merasa Yuro tidak cocok? Kalau begitu, adikku juga bisa. Kalau bisa bersama Xiaoro, pergi bekerja. Bukan hal yang buruk, kebetulan teknikku sudah sempurna. Selama ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Bagaimanapun, dia juga ibu mertua Xiao. Membantunya berarti membantu Xiaoro. Ya sudah, aku akan ikut kalian bekerja. Kebetulan, kamu baik-baik saja. Aku juga ingin merasakan kehidupan muda. Hidup bahagia 996. Zhenren, adikku. Ngapain masih diam? Cepat bawa Zhenren ke perusahaan. Ah, ayo pergi. Ini adalah tempat kerja Anda. Ah, kalian pergi dulu saja. Kalau ada keperluan, saya akan memanggil kalian. Baik. Tidak menyangka di usia ini masih harus bekerja. Trik kecil. Anak muda sekarang tidak bisa. Dibandingkan dulu, ini tidak ada apa-apanya. Baiklah, sudah cukup. Kalian ingin bermain? Baiklah, saya akan menemani kalian bermain. Kak Chen, menurutmu ini bisa tidak? Cengke pas Ruhani. Seorang tua, kalau air ini disiram, jangan-jangan dia sakit. Lalu mati di kantor, bagaimana? Cekat APA? Ada APA. Kak Chen yang akan menanggung. Laju pula. Ayah Kak Chen adalah pemegang saham di grup Gu. Orang baru ini hanya ingin mati saja. Baru berani merebut posisi bos Kak Chen. Berani mengambil milikku? Aku akan membuatnya tahu. Apa itu latar belakang? Kalau tidak sampai dia mengundurkan diri, aku tidak akan memakai Margali lagi. Baiklah. Kalau kamu tidak ingin memakai Margali, ikut saja Marga Jian denganku. Kamu bisa memanggilku kakek buyut, kamu tidak akan rugi. Tua, kamu orang baru itu ya? Benar, ini aku. Wah, anak muda. Jangan kaget-kaget begitu. Dalam pengobatan Tiongkok, mudah kaget adalah tanda ginjal lemah. Hahaha. Tua, aku. Katakan lagi, berani katakan lagi. Hari pertama kamu datang, sudah tidak hormat padaku. Sepertinya kamu ingin pergi hari ini. Benar, tidak tahu siapa orangnya. Sudah tua tidak di rumah saja, kerja apa? Mungkin uang pensiunnya ditipu oleh wanita. Hanya saja, tidak tahu seberapa parah seleranya. Sampai bisa mencium orang tua sepertinya. Hai, Menipu uang pensiun. Seleranya parah. Yuro, kenapa kamu datang pagi-pagi sekali? Aku beritahu kalian, dia orangku. Baik dalam pekerjaan maupun kehidupan, dia orangku. Bukan Yuro, kamu bercanda ya? Dia ini. Orang tua itu orangmu? Benar, ada masalah? Gu Yuro, dulu aku selalu berpikir, kamu tidak suka padaku karena Sang Shao. Tidak menyangka kamu kekurangan kasih sayang ayah. Pantas saja. Kamu sama sekali tidak peduli dengan kami yang seusia ini. Apakah kami yang seusia ini tidak memenuhi syaratmu? Hahaha, dan kamu juga, kakek tua. Jangan biar kamu bisa bertahan di Gu Clan hanya karena ada Gu Yuro yang mendukungmu. Kamu bisa saja bertahan di Gu Clan. Dia hanya putri keluarga Gu, tidak punya kekuasaan nyata.
Kalau kamu menyinggungku, suatu hari nanti aku akan mengusirmu. Baiklah. Memang anakku Li Tiangang. Ya. Bahkan jika itu adalah chairman Gu, dia harus menghormati Li Tiangang. Seorang supervisor kecil, apa dia bisa apa? Berani-beraninya merebut posisi anakku. Hei, pelan-pelan, kakek tua ini sudah tua. Jantungku tidak kuat, tidak tahan kamu berteriak seperti ini, cucu cicit. Dan cucu cicit lagi, cepat, cepat. Cepat panggilkan dokter untukku. Siapa yang kamu sebut cucu cicit? Aduh, berani-beraninya mengambil keuntungan dari Li Tiangang. Kamu sudah bosan hidup ya? Aku menghormatimu sebagai orang tua, jadi aku memanggilmu Paman Li. Tapi meskipun kamu adalah pemegang saham dewan direksi perusahaan, kamu tidak punya hak untuk mencampuri perpindahan karyawan internal perusahaan. Kalau ibuku tahu, Paman Li tahu akibatnya. Anak kecil, sayapmu belum tumbuh keras, sudah berani mengancamku. Kalau Gu Zong tahu kamu mencari sirang. Orang tua yang sudah tua ini tidak tahu. Apakah kamu masih punya kesempatan untuk berdiri di sini dan membantahku? Tapi, ada satu hal yang mungkin kamu salah pahami, dari awal sampai akhir. Keluarga Gulah yang memintaku datang. Hahaha, kakek tua, aku sarankan kamu sekarang, segera, langsung. Kamu berlutut dan minta maaf, kalau kata-kata ini sampai ke telinga Guzong, kamu tidak akan bisa bertahan di Jiang Province. Kamu tunggu saja mati tua di rumah, memang. Lihat saja dirimu sendiri, apa kamu bisa apa? Malah meminta Guzong memintamu, bahkan jika Guzong ada urusan denganmu. Dia hanya memintamu menjauh dari putrinya, jangan sampai putrinya. Terkina bau tuamu, baiklah, Guzong Castle. Ibumu sudah berusaha mati-matian untuk menjaga wajah keluarga Gu. Aduh, tidak disangka, kamu malah mencari orang tua seperti ini. Membuatnya repot, bagaimanapun, untuk menjaga wajah keluarga Gu. Hari ini, aku harus mengusir orang tua ini dari Gu Clan. Siapa yang berani? Tiang Shenrei. Shenrei. Li Tiangang, sekarang, bawa anakmu dan pergi dari Gu Clan. Tante Gu, kamu salah seharusnya. Bukankah dia yang seharusnya pergi? Kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu bersikap tidak sopan seperti ini kepada orang yang sebenarnya? Li Tiangang, APA lagi yang kamu tangguh? Cepat pergi. Oh, sekarang aku mengerti. Orang tua ini sengaja kamu lakukan. Ini adalah alasanmu untuk mengusirku dari Gu Group. TAPI. Jangan kira kamu bisa mengendalikan segalanya di Gu Group. Jika aku menarik semua sahamku, tanpa uang ini, aku ingin melihat bagaimana Gu Group bisa beroperasi. Bagaimana mereka bisa bertahan? Cekat APA, berapapun yang dia tarik, Link Group akan menutupinya. Ini sudah dilaporkan di berita. Lin Dusue, orang terkaya di Jiangcheng. Apa? Lin Group? CEO Lin Group? Kenapa dia datang ke sini? Direktur Lin, bagaimana Anda? Zhang Yi. Aduh, Orang tua ini tidak tahu menghargai wanita. Gadis yang tidak berguna, lebih baik aku sendiri yang maju. kenapa kamu datang? Aku dengar kamu bekerja di Gu Group. Jadi aku langsung datang, Jiang Yi. Jika kamu ingin bekerja atau butuh uang, kenapa tidak bilang saja padaku? Sudah tua begini, kenapa harus menderita di sini? Kalau aku bilang padamu, kamu pasti akan memakanku hidup-hidup. Direktur Lin, ini semua kesalahanku, tidak melayani orang yang sebenarnya dengan baik. Biarkan orang-orang ini mengganggunya. Kamu sudah tahu. Cepat usir mereka semua. Berapapun kerugiannya, Lin Group akan menanggungnya. Aduh, usir mereka. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Liu Qingtia. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia berhubungan dengan kalian berdua? Aduh. Jiang Yi, lihat, aku sudah membantumu sebesar ini. Makan malam bersamaku tidak berlebihan, kan? Si rubah kecil, tenang, aku tidak akan melakukan apa-apa padanya. Baiklah, aku setuju. Oh, orang tua ini, kamu serius? Aku sudah berjanji pada Xiaoro untuk tidak melakukan hal yang berlebihan. Kalau aku tidak bilang begitu, si rubah kecil itu akan membiarkanmu keluar? Jiang Yi, lihat kamu. Sama sekali tidak tahu menghargai wanita. Kamu membuatku kos kakiku robek. Jiang Yi, kamu dan gadis kecil itu belum pernah tidur bersama, kan? Bagaimana kalau mencoba denganku? Pesona wanita dewasa pasti takkan kamu lupakan. Aneh, kenapa hari ini aku merasa sangat gelisah?
Apa mungkin? Sudah berumur 100 tahun lebih, masih main-main seperti ini, tidak malukah kamu? Aku saja merasa malu untukmu. Mantra penenang hati, kakek, hari ini aku menggunakan bahan yang sangat kuat. Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Jiang Yi, aku sudah lama mengejarmu. Sudah bertahun-tahun, minum segelas anggur denganku, tidak berlebihan kan? Hanya sekali ini, Lin Rusue. Aku sudah punya orang yang kusukai. Ini anggur yang sudah dicampur bahan, Jiang Yi. Kamu sebenarnya menyuruti kanjenanku. Tidak, obat perangsang, Lin Rusue. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, membuat kita berdua bersenang-senang. Lin Rusue. Gadis kecil, kamu dan dia masih punya banyak waktu bersama. Kamu bayarkan dia bersama ke Semalam, APA selanjutnya. Lin Rusue, bagaimana bisa kamu menggunakan cara yang begitu hina? Jiang Yi sudah tahu sejak lama. Kamu sudah memanipulasi makanannya, kalau bukan karena dia memberitahuku. Bagaimana aku bisa tahu kalian ada di sini? Jiang Yi sebenarnya tidak menyukaimu. Kenapa kamu harus memaksanya? Jiang Yi, sebenarnya aku selalu tahu. Kamu hanya menganggapku sebagai adik. Obat perangsang tidak ada penawarnya. Jangan biarkan dia sendirian. Jiang Yi, bagaimana kondisimu? Kenapa panas sekali, Jiang Yi? Xiaoro, kamu, cepat pergi. Cepat pergi. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku. Pergi. Keikek. Maaf, kemampuan pengobatanku terbatas. Tubuhmu sudah sangat lemah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah, dokter apa ini? Hanya nama besar saja. Hanya dengan teknik Nisheng Sancong, hanya itu yang bisa menyelamatkanku. Ayah, anakmu mengerti. Aku sudah menemukan jejak leluhur. Anakmu pasti akan membuat ayah mendapatkan teknik Nisheng Sancong. Kembali muda, hahaha, benar, guru akan turun gunung. Guru akan turun gunung, langit tidak mengecewakanku. Beritahu semua, besok aku akan mengadakan pesta ulang tahunku yang ke-80. Baik. Jiang Yi, jadi sekarang kita berdua. Benarkah kita sudah resmi bersama? Kalian. Jia, dengar penjelasanku. Bukan seperti yang kamu bayangkan, bukan aku, bukan. Ini lebih baik, tidak perlu lagi menyembunyikan. Kamerla. Hei, Yuro, aku tanya kamu. Kemarin malam kalian sudah? Pantasan semalam tidak pulang. Ah Yuro, tenang saja. Aku pasti akan selalu di pihakmu.
Jika kakekku menyakitimu, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Jia. Kamu baik sekali. Aku pikir kamu tidak akan menerima. Bagaimana mungkin? Kalian akan bersama cepat atau lambat, asal jangan benar-benar membuatku memanggil nenek. Jia. Sudah, tidak mengganggu kalian berdua lagi. Pergilah. Kalian harus bahagia ya, kakek, Yuro. Ada apa? Oh, besok kakek Zhang mengadakan pesta ulang tahun ke-80. Karena keluarga kami dan keluarga Zhang masih ada hubungan bisnis. Jadi orang tuaku menyuruhku untuk hadir. Anak kecil 80 tahun itu, ngapain mengadakan pesta ulang tahun? Aku yang sudah 120 tahun, belum pernah mengadakan pesta ulang tahun. Apa kamu ingin aku menemanimu pergi? Iya. Tapi keluarga Zhang dan kamu selalu tidak akur, aku. Apa yang perlu ditakutkan? Sekarang aku selalu. Dengan wajah muda ini, mereka pasti tidak akan mengenaliku. Kamu hanya perlu mempersiapkan saja. Iya, Wah, keren sekali, wah, keren sekali. Tunggu, Gu Yuro. Aku pikir kamu punya selera aneh, suka bau orang tua. Ternyata seleramu juga cukup normal, bukan? Ini siapa? Pakar Paramo. Zhang Qiang. Kamu memang tidak bisa mengeluarkan kata-kata baik, orangku. Kapan kamu berhak untuk mengomentari? Pergi sana. Hari ini kami datang untuk kakek Zhang. Kamu si manis, tidak mau minum arak ya? Tuan muda, hari ini Tuan bilang, jangan membuat masalah. Hari ini, kami akan membiarkan kalian pergi. Ayo pergi. Aku tahu si perekat itu pasti akan menempel hari ini. Ayo pergi. Keluarga Zhang ini benar-benar penuh dengan orang-orang hebat. Bahkan ada ahli dengan level seperti ini yang menjaga. Sayangnya, jika ingin menguji saya, masih perlu berlatih beberapa ratus tahun lagi. Pergi. Paman Tiga. Kakak, orang ini sangat misterius. Bukan level yang bisa kita jangkau. Tidak berguna. Kekuatannya tentu bukan sesuatu yang bisa kalian uji. Tidak tahu diri. Zizhong, pergilah cari si manis dari keluarga He. Katakan saja, ini berkaitan dengan kematian kakeknya. Dia pasti akan datang dengan patuh. Ya, ayo Paman Tiga. Sudah lama tidak bertemu, kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Benar-benar legendaris. Teknik yang bisa membuat orang awet muda. 3 langkah terbalik, masih muda sudah menjadi gigolo. Anak muda sekarang ini. Benar, apalagi gigolo dari keluarga Gu. Entah bagaimana orang tua keluarga Gu bisa menyukainya. Hahaha. Yuro, Hem, apa aku sangat putih? kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Tadi beberapa orang itu terus menyebutku gigolo. Sejak minum obat itu, aku belum pernah melihat diriku sendiri. Kedengarannya sepertinya cukup putih. Jangan hiraukan mereka, aku adalah keluarga Gu. Tidak perlu diatur oleh orang lain. Ayo pergi. Lelang amal akan segera dimulai. Sekarang yang dilelang adalah kalung Heart of the Ocean. Harga awal 50 juta. Aku tawarkan 80 juta. 150 juta. Mau? Hem, Batu seperti ini, di tempatku banyak sekali. Entah apa bagusnya. Euro benar-benar kekanak-kanakan. 150 juta. Ada yang mau menawar lagi? 500 juta. 500 juta. Jiang Yi, kamu gila, kalung ini. Paling-paling hanya bernilai 200 juta. Bu Yuro, sepertinya pacar barumu selain muda. Tidak ada apa-apanya, langsung bilang 500 juta. Sepertinya hari ini, kamu akan merugi besar. Benar. Dasar sampah, sok kaya, bikin orang ngakak. WK. Masih lebih banyak dari si Tuan Zhang. Setiap hari di kantor selalu dipermalukan, Tuan Zhang. Kalau kamu punya waktu, mending tingkatkan skillmu. Supaya Paman Zhang tidak perlu khawatir. Gu Yuro, kamu sudah dicampakkan kakek tua itu. Beresiko apa kamu menyuruh-nyuruhku? Dengar baik-baik, sekarang kamu
Cuma alat perkawinan keluarga Gu. Tak perlu Tuan Zhang urusi. Aku sudah punya orang yang kusuka. Kalaupun tidak, aku tak akan menikah dengan orang sepertimu. Tuan, selamat. Anda memenangkan kalung ini dengan 500 juta. Mau bayar pakai kartu atau cek? Oh. Uang di depositoku sudah kuberikan ke cucuku. Aku tidak punya uang. Hahaha. Gak punya duit masih nego? Memang dasar. Gu Yurao. Aku tunggu bagaimana kamu nyelesin ini. Tuan, jangan main-main. Lelang punya kekuatan hukum. Melanggar berarti penjara. Santai dong. Kira-kira giok ini cukup nggak nilainya? Jayak jelek dipake nilabdut. Kilas renda, yemi mang kilas renda. Kira ini pasar loa? Satpam. Usir mereka. Hubungi pengacaraku. Akan kubuat si ganteng ini meringkuk di penjara seumur hidup. Jiang Yi, tenang. Meski sekarang aku gak punya banyak cash, masih ada beberapa properti. Nggak akan kubiarin kamu di penjara. Tunggu. Giok ini sepertinya asli. Ini giok kaisar berusia 2000 tahun. Tapi juru lelang ini ahli paling terpercaya di Haichen. Koleksi yang dia nilai tidak pernah salah. Jiang Yi, kalung itu nggak ada apa-apanya dibanding giokmu. Sama sekali nggak worth it. Batu begini banyak banget. Yang penting kamu senang. Nona Gu, Marie ambil kalanya. Si kakek tua itu sudah keterlaluan. Masa anak ini berani menindasku? Pienil. Tangkap mereka. Siap? Dasar nggak ada habisnya. Tunggu dulu. Kekek. Dasar sampah berani tidak hormat di acara ultah kakek. Cari mati. Kakek, dia berani menghinaku. Mengejek keluarga Zhang. Tolong kakek membela saya. Bodoh. Bagaimana keluarga Zhang bisa memiliki keturunan seperti kamu, kakek? Damn, memelukin. Cepat bantu aku berdiri. Murid yang tidak berbakti, Zhang Yuwei. Hormat kepada guru. Ternyata benar kamu. Aku sudah bilang, jelas. Di dunia ini, praktisi kultivasi hampir punah, tapi keluarga kamu justru memiliki begitu banyak orang yang memiliki energi spiritual, tidak heran. Mohon maafkan kesalahan saya dalam menyebarkan ajaran, guru. Tenang saja. Semua praktisi kultivasi dari keluarga Zhang adalah murid-muridmu. Siap melayanimu. Sudahlah, 60 tahun yang lalu aku sudah bilang. Ikatan guru murid kita sudah berakhir, kamu bukan lagi muridku. Aku juga bukan gurumu lagi, pergilah. Kamu tidak perlu lagi menghormatiku. Guru tunggu, guru, tolong ingat. Ikatan guru murid kita selama belasan tahun, selamatkanlah muridmu ini. Guru, muridmu sudah berumur 80 tahun, umur sudah habis. Sakit parah, bahkan kedua kakiku mulai menyusut 2 tahun lalu. Jika guru tidak menyelamatkanku, mungkin muridmu ini tidak akan bertahan lama lagi. Muridmu mohon guru mengajarkan triple rebirth kepadaku. Tidak kusangka, setelah 60 tahun, kamu masih tetap keras kepala. Aku sudah bilang sebelumnya. Triple rebirth. Dengan konsentrasi energi spiritual sekarang, berlatih hanya akan membawa kematian. Bahkan jika mati, aku tidak mau menunggu mati begitu saja, guru. Kamu memiliki kekuatan, tidak sakit, kamu tidak mungkin mengerti. Melihat dirimu sendiri perlahan-lahan menua dan mati. Perasaan itu. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Aku tidak bisa membantumu. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Persetan dengan hidup dan mati sudah ditakdirkan. Kamu pikir aku tidak tahu? Jelas-jelas dulu. Kamu memberikan triple rebirth kepada sahabatmu, Ibu-kun. Sekarang bilang hidup dan mati sudah ditakdirkan, tidak bisa berlatih, itu hanya alasan. Kamu hanya tidak mau melihat bakatku yang luar biasa, takut aku melebihi kamu. Ibu-kun, bagaimana kamu tahu tentang Ibu-kun?
Dulu saat ujian langit, kamu yang mengatur semuanya. Memang, lalu? Aku sudah melayanimu dengan setia selama bertahun-tahun. Berlatih juga tidak pernah malas sedikit pun. Mengapa? Mengapa kamu hanya memberikan teknik itu? Kepada sahabatmu, dan tidak kepada muridmu? Ha! Guru sudah lama mengetahui watakmu. Jadi, aku menyerahkan teknik itu kepada Hibukun untuk disimpan. Konsentrasi energi spiritual sekarang jauh lebih rendah dibandingkan puluhan tahun yang lalu. Teknik Nisheng Sancong ini, tanpa pasokan energi spiritual, akan menyebabkan tubuhmu meledak saat berlatih. Muridku, watakmu belum stabil. Aku takut dia tersesat. Kamu simpan baik-baik teknik ini dan sembunyikanlah. Bohong. Semuanya bohong. Kau masih menggunakan alasan ini untuk menipuku? Benar atau tidak, aku sudah tidak ingin berdebat lagi. Hanya saja, Jiang Yi, sepanjang hidupku jujur dan terang-terangan. Tapi tidak menyangka mengajar seorang murid seperti kamu, yang mengkhianati guru dan leluhur. Dan ingin membunuh gurunya sendiri. Guru, dulu aku hanya meminjam tribulasi surgawimu. Untuk meningkatkan hibucuan. Tidak bermaksud menyerangmu. Tapi hari ini, jika kau tidak menyerahkan Nisheng Sancong, maka muridmu ini tidak akan ragu untuk mengantarmu bersama saudara baikmu untuk bersatu kembali. Baiklah, kalau begitu, sebagai gurumu, aku akan membersihkan rumah ini sendiri. Guru, teknik Jin Guangjue ini adalah teknik pertama yang kau ajarkan padaku 60 tahun yang lalu. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu kemajuan muridmu selama bertahun-tahun. Lari cepat. Lari, hahaha. Guru, selama 60 tahun ini, aku tidak pernah lalai sedikit pun. Semua ini untuk momen ini. Untuk membuktikan bahwa, meskipun aku, Sang Youwei, lahir beberapa puluh tahun lebih lambat, aku tetap bisa melampauimu. Akulah yang seharusnya menjadi penerus Nisheng Sancong. 60 tahun yang lalu, gurumu sudah memberitahumu. Kamu sombong dan terburu-buru. Kamu perlu menyalin kitab suci setiap hari untuk menenangkan pikiran. Sekarang terlihat, kamu benar-benar tidak ada kemajuan. Bagaimana mungkin? Tidak takut melepaskan energi. Tidak terlihat secara fisik. Jin Guang menyembunyikan diri. Menyimpan dalam hati. Rahasia, Jin Guangyou bukanlah melepaskan energi, tetapi menyimpannya. Sudah 60 tahun. Kamu masih belum mengerti misterinya. Jin Guang menyusut ke dalam. Menyimpan dalam hati. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa menipuku lagi. Aku sudah berlatih Jin Guangyou ini selama 60 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak sebaik kamu? Mati saja. Kekek. 60 tahun itu apa? Mantra emas ini sudah kukuasai selama 100 tahun penuh. Sang Youwei, kau telah melukai nyawa orang. Kau pantas mati. Hari ini, aku akan menghapus semua kekuatanmu. Parenti. Kekek. Jiang Yi, Yuro. Jia-jia. Guru. Tampaknya kau sangat mengenal dua wanita ini, ya? Jiang Yi, cepat pergi. Ini adalah keluarga Zhang. Mereka telah menyiapkan perangkap untukmu. Kakek, aku sudah tahu. Kakekku sendiri, Hibukun, dibunuh oleh keluarga Zhang. Kau tidak boleh celaka lagi. Cepat pergi. Guru. Tampaknya kedua wanita ini sangat mencintaimu, ya? Baiklah, berikan padaku 3 langkah terbalik. Aku akan melepaskan mereka berdua, dan aku juga akan memberimu harta yang tak terhitung, menjamin sisa hidupmu, kemewahan dan kekayaan. Bagaimana? Apakah kau tega melihat dua wanita yang kau cintai mati karena dirimu? Muridku yang tercinta. Dengan perbedaan kekuatan antara kita berdua. Bahkan jika kau berlatih 100 tahun lagi, kau tidak akan bisa melukai orang di hadapanku. Kau mencari mati. Guru. Aku memang tidak bisa melukai orang di hadapanmu, tapi jika wanita bermargagu ini sedang mengandung anakmu, Apa katamu? Apakah itu hari itu?
Hahaha. Benar. Aku telah menanamkan mantra darah ibu dan anak padanya, guru. Bahkan jika kau sangat kuat, kau tidak akan bisa menyelamatkan anak ini. Baiklah. 3 langkah terbalik akan kuberikan padamu. Lepaskan mereka. Hahaha, sudah terlambat. Sekarang, aku tidak hanya ingin 3 langkah terbalik, aku juga ingin kau menghapus kekuatanmu sendiri. Baik, aku setuju. Asalkan kau melepaskan Jia-Jia Yuro. Dan anak Yuro, aku akan menghancurkan kekuatanku sendiri. Tidak, Jiangyi. Kita masih bisa punya anak lagi di masa depan. Kita masih punya banyak waktu di depan. Darah ibu dan anak itu sama. Dengan kekuatannya, jika dia menggunakan kutukan darah ibu anak untuk membunuh anak itu, kamu juga bisa mati, aku tidak bisa mengambil risiko. Hahaha, benar, dia benar, tapi ada satu hal lagi yang belum kukatakan padamu. Selama dia tidak menghancurkan kekuatannya dengan teknik Ni Sheng San Chong, dia memang bisa kembali muda, bahkan hidup abadi. Tapi, jika kekuatannya hilang, maka dia hanya akan menjadi monster tua berusia 120 tahun yang menunggu kematian. Jiangyi akan mati, Jiangyi. Cepat, bunuh orang tua ini, aku tidak peduli. Setidaknya kamu masih bisa menyelamatkan Jia-Jia. Dalam hidupku, bisa bersamamu. Aku sudah mati tanpa penyesalan. Tapi Jia-Jia, kakek Jia-Jia dan orang tuanya, mungkin akan mati di tangan keluarga Zhang. Tidak. Kakek, Yuro, keluarga Zhang sudah merencanakan semuanya. Bahkan jika kakekku menghancurkan kekuatannya, dia tetap tidak akan melepaskannya. Kakekku pernah menyegel sepotong kekuatan spiritual di tubuhku. Sekarang aku hanya perlu meledakkan diri. Dan meledakkannya, aku bisa menahan monster tua ini. Kakek, kau harus melindungi Yuro. Dan anak di dalam perutnya, Jia-Jia, Jangan, Jia-Jia. jangan. ini. Apa yang terjadi? Aku sudah berjanji pada kakekmu untuk melindungimu. Ini sudah saatnya, kau masih bicara tentang ini. Kakekku keras kepala, ayahku juga, kau juga. Padahal jika aku meledakkan kekuatan spiritualku, aku bisa menahannya, aku bisa. Aku sudah bilang akan melindungimu. Orang yang sudah berusia 100 tahun lebih. Jika janji seperti ini masih harus diingkari di depan anak kecil, maka 100 tahun lebih hidupku sia-sia. Murid besar. Dulu aku menerimamu. Karena kau bertarung dengan anjing liar untuk makanan, terlalu menyedihkan. Tak kusangka, setelah aku bersusah payah membesarkanmu selama bertahun-tahun, kau tetap menjadi orang yang jahat. Orang yang terkutuk. Diam kau. Sejak awal aku tahu, ketika kau menerimaku, aku hanyalah mainanmu saja. Jika kau benar-benar menganggapku sebagai murid, mengapa kau tidak memberiku Ni Sheng San Chong? Mengapa kau masih mengusirku dari gunung? Sekarang tidak ada gunanya membicarakan apapun, katakan saja. Pada akhirnya, apakah kau memilih wanita dan anakmu? Atau memilih kekuatanmu? Pilihlah sendiri. Jangan, Lepaskan mereka. Aku akan menghancurkan kekuatanku sendiri. jangan, Jiangyi, jangan, Jiangyi, kakek, Jiangyi, kakek, jangan, kakek, Jiangyi. kakek. Hahaha, guru, kau memang masih orang yang romantis. Hahaha, sekarang aku akan memenuhi keinginanmu. Kakek, Hahaha. Tak kusangka, orang terkuat di dunia kultivasi saat ini akhirnya hancur begitu saja. Di dunia ini, mulai sekarang, semua akan menjadi milikku. Hahaha. Jiangyi, kau baik-baik saja, jangan khawatir. Aku pasti akan mencari orang untuk menyembuhkanmu. Salamakin. Kalian semua, hari ini, akan mati di sini. Dia sudah menghancurkan kekuatannya sendiri, apalagi yang kau inginkan. Gadis kecil, bagaimana? Ini adalah guru yang paling kuhormati, apa yang bisa kulakukan padanya? Aku, Bu Yuro, bersumpah. Jika aku bisa keluar hidup-hidup dari sini, aku pasti akan membuat keluarga Zhangmu tidak punya tempat di Jiangsheng. Roro.
Kurang ajar. Sekarang, aku adalah orang terkuat di dunia kultivasi. Setelah aku mendapatkan Nisheng Sancong, belajar untuk kembali muda, maka aku akan abadi. Keluarga Guyang Kessel, Parani Lansang di hadapanku. Sang Yue. Tiga langkah terbalik, hanya aku yang tahu. Jika kamu tidak melepaskan mereka, kamu tidak akan bisa mendapatkan tiga langkah terbalik. Hahaha, guru. Sekarang kamu sudah menghancurkan kekuatanmu sendiri. Kamu, di hadapanku seperti semut, sudah tidak ada bedanya. Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Asalkan aku mau. Aku punya 100 cara untuk menemukan tiga langkah terbalik di otakmu. Dan sekarang, Jia Roro. aku hanya ingin kamu melihat wanita yang paling kamu cintai mati di hadapanmu untuk membalas penderitaan dan kesabaranku selama bertahun-tahun. Ayah, bukankah kamu sudah menghancurkan kekuatanmu? Ini, bagaimana mungkin? Yue. Guru benar-benar tidak menyangka, obsesimu terhadap tiga langkah terbalik begitu dalam. Baik. Maka guru akan membiarkanmu melihat. Apa itu sebenarnya? Tiga langkah terbalik, baik. Maka guru akan membiarkanmu melihat. Apa itu sebenarnya? Tiga langkah terbalik. Yang disebut langkah ketiga dari tiga langkah terbalik adalah dengan membakar sumber kekuatan si pengguna sebagai harga. Untuk mendapatkan kekuatan mutlak, hidup tidak bisa dibalik. Itulah tiga langkah terbalik. Xiangyi, kamu ternyata memang tidak pernah menganggapku. Kekuatanmu yang tak terbatas ini seharusnya milikku. Seharusnya milikku. Zizhong Chang'er. Zizhong Chang'er. Chang'er Zizhong. Yue. Dulu di tengah kekacauan, aku membawamu masuk ke gerbang gunung. Tidak pernah merendahkanmu, bahkan aku ingin kamu mencapai sesuatu. Maka aku memberimu nama Yue, tidak pernah menyangka. Kamu masih orang jahat yang tidak berbuat baik. Guru, aku tidak berani lagi. Guru, tolong maafkan aku. Apapun yang kamu inginkan akan kuberikan. Guru. Kekek, Jiangyi. Ah, oh, sudah tua ya? Kekek, Jiangyi. Kekek, Jiangyi. Aku benar-benar ingin bersama kalian selamanya. Kekek, kamu gimana? Bukannya kamu bilang tidak akan seperti ini lagi? Aku ingin makan ayam. Ah, Kalian tidak bisa lebih lembut ke orang tua? maaf. Sudahlah, tidak usah bercanda lagi. Kakek, kamu benar-benar tidak apa-apa? Tentu saja, seorang guru tidak bisa dibunuh oleh muridnya. Kalau tersebar, pasti akan jadi bahan tertawaan.
Kalian pulang dulu, pasti masih ada sisa-sisa kultivator di keluarga Zhang. Aku akan menyelesaikan mereka dan baru pulang. Hem. Hati-hati, pulang cepat ya. Pasti. AO. Kakek benar-benar bikin aku kaget. Euro. Jiangyi, Jiangyi. Pak Gu, masih belum ada kabar dari Pak Jiang. Aku tahu. Terus cari. Baik. Euro. Jiangyi tidak akan kembali lagi. Sekarang energi spiritual sudah bangkit, kamu juga sudah mempelajari Reverse Life Triple. Kamu pasti sangat paham. Apa yang harus dibayar oleh Jiangyi? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya Jiangyi benar-benar mati. Euro, sekarang kamu adalah kultivator nomor 1 di dunia. Lin Rusway juga sudah memberikan perusahaannya padaku. Dia pergi bersenang-senang, kita berdua. Benar-benar harus melihat ke depan. Tidak mungkin. Aku tidak percaya Jiangyi benar-benar mati. Euro. Jangan bicara lagi, Jia. Lagi pula, anak kita sudah berusia 20 tahun. Dia tidak akan begitu kejam membiarkan anaknya tidak bisa bertemu ayahnya seumur hidup. Oh. Euro. Jia. Lama tidak bertemu.